Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi Waalaikumsalam saya warahmatullahi Tri wabarakatuh. Joko Waluyo. Pada pagi ini kita akan belajar tentang hukum maritim dan undang-undang yang berhubungan dengan kepelautan. Oke, untuk sebagai pembukaan kita eh, belajar dasar-dasar daripada hukum maritim ya. Selamat datang di New Era Maritim, di pelayaran dunia maritim yang baru dan semakin update berita-berita tentang dunia maritim. Pentingnya pemahaman hukum maritim guna menjaga profesionalitas pelaut Indonesia. Sejarah mengatakan bahwa Indonesia adalah negara lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau. Indonesia memiliki 17.499 pulau, terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta kilometer adalah lautan dan 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta kilometer yang berupa daratan. Jadi 2/3 daripada negara kita adalah lautan. Sehingga karena 2/3 dari negara kita adalah lautan, sehingga untuk efisiensi transportasi yang paling mudah dan paling murah adalah transportasi melalui lautan. Andaikan melalui daratan, kita harus membuat jembatan-jembatan yang biayanya sangat mahal ya, eh, dan perawatannya pun mahal, sehingga tidak efisien. Kalau melewati transportasi udara, jelas ini lebih mahal lagi, ya. Antara mungkin jika kita beli semen di Jawa dengan di Papua tentu harganya lain, karena semen-semen ini melalui daripada transportasi udara. Oke, next, hukum maritim. Hukum maritim atau bahasa Inggrisnya maritime law, menurut Kamus Hukum Black Laws Dictionary, adalah hukum yang mengatur pelayaran. Ya, pelayaran ini dalam artinya pengangkutan barang dan orang melalui laut, kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana moda transportasi laut, termasuk aspek keselamatan maupun kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut yang diatur dalam hukum perdata, hukum dagang maupun yang diatur dalam hukum publik. Jadi yang disebut dengan pelayaran adalah artinya pengangkutan barang dan orang melalui laut, ya. Jadi pengangkutan barang dan orang melalui laut itu disebut pelayaran, serta kegiatan kenavigasian. Misalnya ada kegiatan navigasi, pemasangan alat suar, pemasangan alat-alat navigasi di laut, itu adalah atau pengeboran minyak, itu terus pemasangan kabel di bawah air, itu termasuk dalam kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana moda transportasi laut dan kapal sebagai transportasi lautnya, perahu atau di bawah berapa JRT ada undang-undangnya, ada peraturannya, sehingga itu masuk dalam dunia pelayaran atau dunia maritim, ya. Jadi pelayaran itu bukan hanya bawa barang dan jasa, tapi ada kegiatan kenavigasian di perairan, di lautan, terus ada di situ pengeboran, ada pemasangan pipa dan lain-lainnya. Itu selama di bawah air ya. Kalau di atas air itu disebut kelautan juga, tapi ini yang kita sebut pelayaran adalah yang di atas air. Tapi di bawah air adalah
kelautan, walaupun sama di dunia maritim juga nanti undang-undangnya. Tapi yang kita bicarakan sekarang adalah yang di atas airnya, ya, bukan yang di bawah air. Oke, next. Tujuan hukum maritim. Untuk apa sih tujuan hukum maritim? Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Salah satunya ya kepentingan daripada manusia itu sendiri adalah pelautnya, ya, pelautnya, terus perkapalannya. Nah, ini eh, ada kepentingan-kepentingan yang tidak dapat diganggu jika ada perselisihan menggunakan hukum maritim. Setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Jadi setiap kegiatan atau masalah yang terjadi karena eh, berhubungan dengan transportasi laut itu diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku di negara tersebut. Subjek hukum maritim, subjeknya apa? Manusianya. Manusia, subjek hukum maritim, apa? Nakoda kapal, awak kapal, pengusaha kapal, pemilik muatan, pengirim muatan, penumpang kapal, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Badan hukum, perusahaan pelayaran, ekspedisi muatan kapal laut, AIMO, Dirjen Hubla, Atpel, Kesabandaran, Biro Klasifikasi, dan lain sebagainya. Objek hukum maritim, objek hukum maritim ada 4, benda berwujud, benda tak berwujud, benda bergerak, dan benda tidak bergerak. Penggolongan hukum maritim. Penggolongan hukum maritim ada 2, hukum maritim nasional dan hukum maritim internasional. Adalah hukum maritim yang diberlakukan secara nasional dalam suatu negara untuk Indonesia. Contohnya adalah buku kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran atau dari maritim. Buku kedua, bab 29, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan pelayaran. Ya. Buku ketiga, bab 9, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pelanggaran pelayaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang kepelautan. 6. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 70 tentang pengawakan. Ini contoh hukum maritim nasional yang ada di negara Republik Indonesia. Sedangkan hukum maritim internasional adalah hukum maritim yang diberlakukan secara internasional sebagai bagian dari hukum antar bangsa atau antar negara. Contoh-contoh hukum maritim internasional. Konvensi Internasional tentang Peraturan untuk Mencegah Terjadinya Tubrukan di Laut tahun 1972. Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikat, dan Tugas Jaga Pelaut tahun 1978 dengan amandemen 1995. 3. Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut. Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran di Laut dan dari Kapal tahun 1973-1978. Kode Manajemen Internasional tentang Safety tahun 2018. Hukum imigrasi negara setempat. Banyak lagi ya hukum maritim internasional. Contoh hukum maritim internasional. Ini adalah contoh ya. Jadi pada tanggal 3 September 2021 dilakukan penahanan terhadap 3 orang kru kapal berbendera Korea. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan saat pesiar di negara India mereka tidak membawa dokumen pendukung. Jadi krunya ini adalah kru orang Indonesia, tapi kapal itu berbendera Korea. Nah, ketika mereka pesiar di negara India, mereka tidak membawa dokumen penting seperti paspor atau sorpas dan lain sebagainya. Nah, biasanya kita dikasih sorpas kalau di luar negeri. Nah, sebagai pengganti paspor. Paspor kita akan ditahan oleh pihak imigrasi atau ada di agen. Jadi
bagi teman-teman yang belayar di luar ataupun akan belayar keluar, ingat bahwa ada beberapa negara yang memang tugasnya itu licik atau nakal ya, seperti salah satunya di India. Biasanya ketika kita pesiar di pelabuhan daerah India, entah di Mumbai, entah di apa Kanla, nah, itu harus hati-hati. Nah, biasanya mereka ketika hari pertama, hari kedua sebelum kapal mau berangkat itu, ketika kita pesiar keluar keluar masuk itu nggak pernah ditanyain paspor kah atau apa, tidak pernah ditanyain atau ditegur mau kemana enggak. Tapi biasanya pas hari terakhir, ah ini kita kena jebakan Batman. Ah hari pertama nggak ditanyain, hari kedua nggak ditanyain, ya udahlah kita nggak usah bawa paspor ya kan. Nah, biasanya hari ketiga itu ah, apa akan dicek sama eh, apa petugas. Nah, ini biasanya sering tertangkap orang-orang. Biasanya kalau kapal itu jarang masuk India, tapi kalau kapal sudah tahu masuk India, biasanya nakoda sudah ngingetin harap membawa eh, paspor. Lah di negara India itu petugasnya nakal-nakal, ya. Akhirnya tiga orang ini karena merasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga aman, ya, hari keempat, hari terakhir dia tidak bawa paspor. Nah, hari keempat dicek, ya kan, oleh petugas dan diketahui bahwa tiga orang ini tidak membawa dokumen pendukung untuk bisa pesiar keluar, ya, keluar dari area pelabuhan. Nah, itu kalau teman-teman juga harus diingat dengan negara mana aja itu yang nakal-nakal. Nah, biasanya di negara-negara yang masih ada jam malam, ya, biasanya di negara komunis itu pun nakal-nakal. Kita udah pulang jam pagi aja, paspor saya pegang, apa. Tapi hati-hati, ada petugas yang baik, ada yang tidak, ya kan. Contoh hukum maritim nasional, tiga orang ditetapkan tersangka tenggelamnya kapal motor penumpang Yunais 13 Agustus 2021. Ini jadi pada zaman-zaman COVID ya. Tenggelamnya kapal motor penumpang Yunais pada Selasa 29 Juni lalu terpaksa harus menyeret tiga orang menjadi tersangka oleh Mabes Polri. Ketiga tersangka tersebut diantaranya Is sebagai nakoda kapal, NW sebagai kepala cabang, dan RMS sebagai kepala Sabandar Korsatpel BPTD Pelabuhan Ketapang. Kenapa nakoda dijadikan tersangka? Karena nakoda adalah orang yang bertanggung jawab kepada keselamatan di atas kapal. Ya. Jadi nakoda itu bertanggung jawab pada empat hal tentang keselamatan. Pertama, nakoda bertanggung jawab kepada keselamatan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Jadi anak buah kapal, orang-orang yang ada di atas kapal itu adalah tanggung jawab nakoda. Jika terjadi permasalahan, terus nakoda karena izin dari nakoda, maka nakoda akan terkena pasal. Ya, salah satu contohnya di sini bahwa nakoda mengizinkan untuk menambah muatan, yaitu berupa orang kapal penumpang ya kan, karena masa libur jadi ditambah orang mungkin anggapan anggapan nakoda tidak masalah gitu. Tapi kenyataannya orang itulah, manusia itu yang paling gampang ketika terjadi sesuatu itu panik, malah membuat ribet daripada tim apa penolong ya. Ini biasanya manusia itu malah lebih berbahaya kalau di apa ketika ada masalah. Jadi nakoda mengizinkan adanya tambahan penumpang, terus adanya tambahan muatan karena truknya kecil-kecil dia naikin truk odol, over damage, over ledge, ya. Yang sekarang ini sudah dilarang sebenarnya odol ini naik ke kapal atau perahu-perahu. Terus yang kedua RMS sebagai kepala cabang. Dan RMS juga kena karena dia mendiamkan dan menyetujui adanya penambahan muatan berupa orang dan berupa kendaraan. Nah, ini kena juga mereka, ya. Karena menganggap sepele
perjalanan ke Tapang ke Gilimanuk. Cuma sebentar ya kan, nggak sampai 20 menit. Tapi efeknya ya kan akhirnya sering kecelakaan. Terus Kepala Sabandar. Kepala Sabandar mengeluarkan izin untuk belayar. Padahal kapal itu tidak safe, tidak safety, tidak aman. Tapi Kepala Sabandar sudah mengizinkan, ya, sudah membuat surat izin belayar. Padahal kapal sebelum belayar itu harus ada namanya cek fisik, ya, cek bahwa kondisinya aman, ya kan ada master clearance dari kapal, ditandatangani bahwa kapal sudah siap untuk belayar. Nah, kenyataannya tidak ada pengecekan cek fisik kapal. Nah, melalui CCTV dilihat bahwa kapal ini sudah overdraft, tapi tidak ada tindakan, malah diizinkan kapal itu untuk berlayar. Mungkin itu aja pembukaan kita tentang hukum maritim ya. Subjek, objek hukum maritim, kenapa hukum maritim itu harus dijalankan. Hmm. Oke, kita lanjut ke Undang-Undang Kepelautan. Nah, sekarang kita lanjut aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan kepelautan. Oke ya, undang-undang terkait dengan pelaut. Yang pertama tentu adalah Undang-Undang Dasar 1945.
sebagai dasar hukum negara kita. Terus Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Nah, di sini pelaut adalah awak kapal. Pelaut adalah awak kapal. Di pasal 1 ayat 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Awak kapal yaitu orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku sijil. Jadi kalau kalian di buku sijilnya tidak ada tanda tangan sign on, sign off atau apa, ini harus ditanyakan ya. Terus di peraturan pemerintah, peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2008 tentang dokumen identitas pelaut. Pelaut adalah tiap orang yang mempunyai kualifikasi kalian atau keterampilan sebagai awak kapal. Jadi pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal yang ditunjukkan dengan sertifikat yang dia miliki. Ya, bahwa dia disebut pelaut karena ada sertifikat yang menunjukkan bahwa dia berkompetens, berkualifikasi. Jadi sangat jelas ya bahwa pelaut adalah orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal. Kalau dia sebagai oiler, dia harus mempunyai sertifikat rating atau able, ya. Nakoda adalah orang yang memimpin kapal. Jadi di atas kapal terbagi dua golongan di atas kapal. Pertama adalah nakoda, terus kedua anak buah kapal. Jadi di atas kapal pelaut itu terbagi dua, nakoda dan anak buah kapal. Nakoda adalah orang yang memimpin kapal. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 341D, 342, dan seterusnya, 397, 399, 408, dan seterusnya, 427, dan seterusnya. Jadi di situ nakoda bukan hanya jadi pemimpin kapal, nakoda juga sebagai menjaga keselamatan daripada awak kapalnya, nakoda menjaga keselamatan daripada kapalnya, nakoda menjaga keselamatan daripada muatan kapal tersebut, nakoda juga menjaga keselamatan lingkungan yang ada di atas kapal, lingkungan di luar kapal, ya, polusi, tidak boleh membuang yang dilarang ke laut. Jadi nakoda itu bertanggung jawab semuanya. Dari 4 hal tadi, keselamatan orangnya, keselamatan kapalnya, keselamatan muatannya, keselamatan pimpinannya. Terus yang kedua apa? Anak buah kapal, ABK. ABK adalah
mereka yang terdata pada daftar anak buah kapal atau di monsterol. Nah, biasanya di buku sijil kapal itu ada buku tebal, buku besar itu ya. Nah, di situ ada nama kita, ya kan. Terus ijazah kita, alamat rumah kita. Nah, kalau kita tidak terdaftar di buku monsterol, berarti ada sesuatu, ya. Karena kalian harus cek monsterol, karena itu ditandatangani. Yang menandatangani adalah kalian, ya, buku monsterol itu. Nah, ini kalau sampai tidak ada nama kalian di monsterol, jika terjadi sesuatu, ya kan, kalian tidak mendapatkan hak-haknya, ya. Jadi kita belajar hukum, belajar ini agar lebih smart, agar lebih cerdas, menjadi pelaut, ya, pelaut yang cerdas, sehingga tidak mudah ditipu oleh orang-orang yang mencari kesempatan, ya. Terus anak buah kapal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu perwira kapal dan pembantu anak buah kapal. Perwira kapal adalah anak buah kapal yang oleh daftar anak buah kapal diberi pangkat perwira. Itu pangkat perwira ini pun harus ada kualifikasinya, ya, yang ditunjukkan dengan sertifikat yang ada. Terus ya, anak buah kapal terbagi menjadi dua, perwira kapal dan pembantu anak buah kapal. Perwira kapal itu dari Molim 1 eh, sampai Mualim terakhir atau junior officer. KKM, orang muslim KKM dari junior engineer, ya. Terus pembantu anak buah kapal adalah semua anak buah kapal yang selebihnya. Itu biasanya dari bintara tinggi, dari bosun sampai klasi, dari mandor sampai wiper. Oke, dari hal ini ada yang mau ditanyakan kawan-kawan? Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut. Nakoda di pasal 384, 385 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, nakoda sebagai pemegang kewibawaan umum di atas kapal. Jadi semua decision, semua keputusan ada di tangan nakoda. Apapun yang terjadi, nakoda yang mengambil keputusan. Dari hal-hal undang-undang ini, jika ada anak buah kapal yang membelot atau meragukan kemampuan daripada nakoda, dia akan terkena pasal daripada pasal 384 dan bisa dituntut ke meja hijau. Nah, misalnya orang mesin ngebrontak gitu ya, karena hal-hal yang berhubungan kebijakan dari perusahaan, police company. Selesaikanlah dengan secara apa undang-undang, ya kan, karena pemegang kewibawaan umum di atas kapal nakoda itu sangat tinggi kalau kita baca kitab undang hukum dagangnya, ya. Kalian ambil iseng karena kalian ada sebagian calon pemimpin, entah nakoda, entah KKM, ya, atau nanti kalian kerja di darat, kan harus tahu nih undang-undang seperti ini. Tanggung jawabnya di mana nakoda, ya kan. Nakoda juga sebagai pemimpin kapal di atas kapal. Sudah pasti, ya kan. Nakoda adalah pemimpin di atas kapal. Terus di pasal 387, 388, 390, 394, nakoda sebagai penegak hukum. Jika terjadi permasalahan di atas kapal, nakoda bisa menginvestigasi atau bisa mengeluarkan hukuman sementara kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana di atas kapal, entah pencurian, entah apa, ya kan. Selama kapal di perjalanan itu nakoda bisa melakukan penegakan hukum, entah untuk sementara di penjara, sementara ditahan atau apa, ya. Jadi nakoda mempunyai hak. Jadi ini pasal-pasalnya. Ketika orang melanggar pasal-pasal ini atau
melawan nakoda, nakoda disupport dengan undang-undang, ya, disupport dengan pasal-pasal, sehingga terjadi sesuatu, nakoda bisa menuntut anak buah kapalnya. Jika anak buah kapalnya tidak tahu hukum, maka bisa dijerat oleh hukum ini. Nakoda juga sebagai pegawai kejahatan sipil. Ada undang-undangnya nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan. Nakoda juga sebagai notaris. Ya kan, pasal 3947, 952 Kitab Undang Hukum Dagang Perdata. Ada yang mau tanyakan mengenai nakoda di sini? Oke, kalau tidak kita lanjut. Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tanpa izin nakoda, anak buah kapal tidak boleh meninggalkan kapal. Ini teman-teman harus dipahami pasal ini. Jika nakodanya paham tentang pasal, maka jika ada misalnya kru atau ABK minta turun off atau pesiar, tapi tidak diizinkan oleh nakoda, kalau dia memaksakan diri, maka dia kena pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya, salah satu contoh misalnya ketika kemarin zaman COVID, itu kan ada aturan bahwa kru kapal tidak boleh turun, ya, jika tidak ada izin daripada karantina ke pelabuhan, karantina kesehatan pelabuhan, ya, KKP. Jika dia memaksakan turun dan nakoda tidak memberi izin, maka kru kapal itu bisa dituntut dengan pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, kalian bisa cek di sana, baca, ya kan, pasalnya dan hukumannya, jeratan hukumannya berapa tahun. Ya. Hingga kita menjadi pelaut yang smart, pelaut yang cerdas, tidak hanya sekedar jadi pelaut yang bawa kapal dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain, tidak, ya. Ini pasal, dan pasal-pasal ini adalah sudah dibuat sebelum Indonesia merdeka. Jadi sebelum ada Undang-Undang Nomor 17, Kitab Undang Hukum Dagang ini sudah ada. Dia sudah mengatur tentang dunia maritim, dunia pelayaran, nakoda dan pelautnya. Di situ ada banyak, ya, pasal-pasal mengenai dunia maritim. Bila nakoda menolak memberikan izin, maka atas permintaan anak buah kapal itu, ia wajib menjemput alasan penolakannya dalam buku harian dan memberi ketegasan tertulis kepadanya tentang penolakan ini dalam 12 jam. Jadi nakoda juga harus memberikan alasan kenapa dia tidak diizinkan turun. Misalnya karena memang lagi COVID, atau misalnya yang turun adalah orang mesin, bahwa di kamar mesin banyak kerjaan, ya, tolong bisa dibantu atau apa gitu kan. Nah, begitu juga ketika kita mau cuti, ya, bahwa cuti itu sudah ada ketentuannya, 1 bulan atau plus minus 1 bulan kita harus mengajukan surat permohonan untuk cuti. Jika perusahaan-perusahaan yang sudah bagus, biasanya dia akan diberitahu 2 bulan sebelumnya bahwa yang bersangkutan habis masa kontraknya di bulan ini. Kalau ingin perpanjang, buatkan surat permohonan atau sebagainya. Oke, ya, lanjut. Ini UNCLOS mengenai zona ekonomi eksklusif. Yurisdiksi kriminal di atas kapal asing. Nah, ini kalian harus paham apa itu bendera kapal, bendera kebangsaan, atau bendera pantai. Yurisdiksi kapal asing di pelabuhan. Kapal niaga asing tunduk pada yurisdiksi negara pantai terhadap kejahatan yang dilakukan oleh awak kapal niaga asing. Jadi negara pantai atau negara bendera itu berbeda. Kalau negara atau bendera kapal, negara kebangsaan kapal itu, selama kapal berlayar di luar zona ekonomi eksklusif, dia melakukan hukum yang berlaku adalah
hukum negara bendera itu sendiri, negara kebangsaan kapal, bukan dari negara pantai. Ya. Nah, jadi hukum yang berlaku ketika kapal asing di pelabuhan, maka yang berlaku adalah hukum negara pantai di mana kapal itu sandar. Misalnya dia sandar di negara Korea, maka yang berlaku adalah undang-undang dan hukum peraturan Korea. Itu mau itu hukum publik maupun itu hukum adat. Terus yurisdiksi kapal asing di perairan pedalaman. Kapal asing memasuki wilayah perairan suatu negara, maka kapal tersebut berada di bawah yurisdiksi negara yang bersangkutan. Ya. Jadi jika kapal kalian memasuki daerah Kiel Kanal antara Jerman dan Denmark, nah itu yang berlaku adalah undang-undang negara Jerman, bukan negara kebangsaan dari kapal. Walaupun kapal sedang belayar, tapi kapal ini sedang belayar di perairan pedalaman atau di teluk atau di kanal. Ya, jadi apa itu si kapal bendera asing? Jadi di sini teman-teman memahami, ya kan, apa itu undang-undang bendera kapal, apa itu hukum yang diberlakukan di negara pantai. Sampai sini ada yang bertanya kan? Oke, jika ada yang tidak bertanyakan, kita lanjut. OP, Otoritas Pelabuhan. Apa sih OP? OP adalah orang yang mengatur ya pelabuhan itu, mengopret pelabuhan itu, mulai dari apa kapal sandar sampai kapal berangkat. Terus ada sabandar. Nah, biasanya kalau di pelabuhan-pelabuhan besar ini dibagi dua ya, OP dan sabandar. Tapi biasanya kalau ke pelabuhan kecil itu jadi satu. Sabandar dan OP dipegang oleh satu orang dan satu divisi. Terus di kantor pelabuhan itu ada namanya bea cukai, ya. Terus ada sistem imigrasian, sistem karantina di pelabuhan. Ini adalah kantor-kantor yang ada di dalam pelabuhan. Jika kalian ada sesuatu masalah, tinggal masalahnya apa? Misalnya masalah tentang undang-undang kepelautan, kalian bisa melaporkan nih. Misalnya hak-hak dan hak kalian tidak dipenuhi. Misalnya bahwa di MLC, bahwa setiap kru itu ada kru rest jamnya ya, rest hours. Nah, itu maksimal yang bersangkutan istirahat minimal 10 jam ya, 10 jam, 6 jam dan 4 jam. Jika lebih dari itu, kalian bisa mengajukan uang lembur atau uang apa, tergantung kebijakan perusahaan dan tergantung kondisi kapal itu. Jika kapal itu dalam kondisi emergensi, maka apa yang bersangkutan harus tetap overtime kerja. Ya tentu makanya seorang chief engineer, seorang chief officer itu harus tahu mengatur anak buahnya. Jadi ketika ada masalah tidak semua orang harus turun, tinggal dibagi. Oh, ada masalah kita di pipa bahan bakar mungkin pecah atau apa ya kan? Mungkin cukup 2 orang, yang 3 orang, 4 orang yang istirahat. Ya, tinggal siapa yang memperbaiki misalnya mandor dengan masinis satu dibantu dengan oiler, oh ya cukup 3 orang. KKM sebagai pengawas, ya kan. Pipa steam ini kalau bocor terus akan penuh asap kapal, tapi kita temporary, kita perbaiki. Berapa jam nanti sampaikan, KKM, oh ini pekerjaan ini sekitar 4 jam. Misalnya selesainya memang nggak sampai 4 jam, tapi kita harus ada margin, minimal margin waktu ininya 1 jam. Misalnya pekerjaan selesai 3 jam, ya kita bilang 4 jam. Nah, nanti 3 jam mau selesai, kita evaluasi, kira-kira bisa selesai nggak 3 jam ini. Kalau nggak, kita informasikan lagi ke kantor, sehingga kantor tidak bertanya, ya kan? Jadi kalian punya progres. Oh, 3 jam sebelum kapal selesai, oh ternyata nggak selesai, nggak selesainya karena apa gitu kan?
Ini harus diberitahu. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman dari sini? Ini tentang kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan biaya masuk dan biaya keluar. Nah, ini biasanya sering terjadi pada teman-teman yang belayar dari luar, terus kapalnya masuk ke Indonesia. Nah, biasanya sering beli barang-barang bekas atau apa gitu. Ketika kita melaporkan kepabean, tidak ada namanya barang bekas atau barang second hand. Makanya yang terkena adalah tetap biaya masuk adalah biaya barang yang baru. Ya, daerah pabean apa disebut daerah pabean? Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya. Jadi daerah pabean itu laut, darat, dan udara di atasnya. Itu adalah daerah pabean. Kawasan pabean, kawasan dengan eh, batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di pengawasan Dirjen Bea dan Cukai. Biasanya kawasan pabean atau kawasan berikat ya. Jadi di situ ada pabrik di situ, dari situ ada gudangnya, langsung naik ke kapal sehingga efisiensi waktu dan transportasinya bisa dikurangi. Nah, biasanya itu dalam pengelolaan kawasan Dirjen Bea dan Cukai. Jadi mulai dari pabriknya ada di situ, dari pabrik selesai, ada pengepakannya, pengudangannya, sampai transportasinya ke atas kapal. Biasanya pelabuhannya ada di gudang samping kapal, ya. Seperti dulu di Pos 1 itu ada pabrik garmen di sana, ada gudangnya di sana. Nah, itu makanya disebut daerah bondet, daerah perbatasan area kawasan pabean. Ya, nah ini pasal-pasalnya ya. Kalian bisa baca, jika kita melakukan ini dan tidak lapor, maka terkena pasal gitu. Hingga kita kena apa persidangan karena dianggap kita menyelundupkan barang. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana maksud dalam manifest membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor Bea dan Cukai. Ya. Itu dendanya pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda sebanyak 50 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Tentang imigrasian ini kalian harus pelajari biasanya di pelabuhan-pelabuhan internasional, pelabuhan-pelabuhan besar itu ada namanya kayak di Jakarta, Tanjung Priok itu ada imigrasi Jakarta Utara dan imigrasi Tanjung Priok. Ini berbeda ya. Jadi kalau orang yang hanya batasannya hanya di Jakarta Utara, dia tidak bisa masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, biasanya superintenden orang-orang dari luar ini misalnya superintenden perusahaan ini nggak taunya ekspatriat orang asing. Nah, dia dilihat paspornya batasannya itu di surat izinnya apakah dia sampai Tanjung Priok atau hanya sekitar Jakarta Utara. Kalau Jakarta Utara dia tidak bisa masuk ke atas kapal, tapi kalau Tanjung Priok dia bisa naik ke atas kapal.
Nah, ini kalian baca-baca tentang imigrasian, tentang karantina kesehatan. Nakoda pada kapal hanya dapat menurunkan atau menaikkan orang lain atau barang setelah dilakukan pengawasan ke karantina kesehatan oleh pejabat karantina kesehatan. Nah, ini pasal 19 ayat 3. Sering terjadi teman-teman karena tidak tahu hukum, karena tidak tahu undang-undang, ya kan, kapal berlabuh langsung minta turun, minta pesiar, ya kan, apalagi kapal dari luar, ya, itu harus menunggu dulu apa izin dari karantina kesehatan. Kalau karantina kesehatan sudah membolehkan, silakan pesiar. Nah, biasanya kapal ketika mau berlabuh itu dinaikkan bendera kuning. Ya, itu gunanya apa? Bahwa dia memanggil karantina untuk pengecekan. Tapi kalau ada, selama bendera kuning itu masih ada di atas kapal, tidak boleh orang naik ke atas kapal, tidak boleh orang turun dari kapal tanpa izin daripada eh, karantina, ya. Jadi tidak ada izin dari karantina, tidak bisa naik. Mungkin kadang-kadang ada teman-teman ini memaksakan diri, ya kan, karena tidak tahu, ya kan, oh kapten begini begini, padahal itu memang ada pasalnya, ya. Nah, jika kita memaksakan untuk tetap turun tanpa izin dari ini, maka perbuatan pasal 19 ayat 3 dapat menyebabkan atau menyebarkan penyakit dan atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan kedaruratan kesehatan. Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 15 miliar rupiah. Nah, ini hati-hati, ya. Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan. Nah, pasalnya pasal ini. Padahal kita mungkin nggak sakit, kita sehat. Tapi kalau kita memaksakan diri, kita dikenakan pasal ini. Ya, itu pidananya 10 tahun. Hah? Terus dendanya 15 miliar. Apalagi ketika zaman COVID kemarin kan benar-benar ada wabah. Nah, itu pun harus hati-hati. Ya, teman-teman di sini makanya kita harus semangat. Harus sudah tahu kenapa kita tidak boleh berikhtiar, kenapa gitu. Ya, karena ada pasal-pasal ini. Untungnya banyak juga para nakoda yang tidak tahu pasal-pasal ini, sehingga aman-aman aja kru di atas kapal. Tapi kalau kita dituntut oleh karantina, ya kan, nakoda bisa kena. Misalnya ketika eh, karantina ngecek di atas kapal ada krunya yang turun tanpa izin, kecuali ya kan ada orang sakit di atas kapal, ada sesuatu di atas kapal yang memang ininya emergensi. Nah, itu biasanya karantina pun mengizinkan, ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tolong dibaca-baca ya. Ya, baca-baca, dimengerti, ya kan, sehingga kalian hak dan kewajiban kalian kan tahu. Jadi kru kapal menjadi pelaut yang smart, pelaut yang cerdas. Ini tentang kepelautan semua ya, tentang hubungan dengan dunia maritim. Jika kalian belayar, apalagi kalian belayar di luar, hati-hati. Kalian harus paham dengan undang-undang seperti ini, ya. Oke, untuk undang-undang pelautan mungkin selesai. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jika ada yang tidak ada yang mau tanyakan, saya lanjut dengan talkbook meeting.
Oke, Tollbox meeting. Ini hanya tambahan ya, bonus. Apa itu Tollbox meeting? Ini di dalam prosedur K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja di atas kapal atau HSEQA. Tollbox meeting merupakan rapat singkat yang umumnya dilakukan pada pagi hari sebelum dimulainya pekerjaan yang dipimpin oleh safety officer atau nakoda. Rapat singkat ini membahas topik keselamatan dan kesehatan kerja yang bervariasi, mulai dari review pekerjaan sebelumnya, pembagian tugas kepada masing-masing pekerja, prosedur kerja, dan paling penting adalah mengingatkan kembali kepada seluruh pekerja mengenai health, safety, environment, dan quality assurance. Ya, pengulangan materi Toolbox Meeting bertujuan sebagai satu proses internalisasi atau proses membutuhkan budaya safety culture di atas kapal. Jadi budaya keselamatan ini teman-teman harus membiasakan, ya. Kita tahu bahwa di atas kapal adalah pekerjaan yang penuh resiko. Minimal kita meminimalisir ya kejadian-kejadian sehingga tidak terjadi kecelakaan yang sangat parah. Salah satu contohnya misalnya mau overhaul mesin induk, ya kan, lakukanlah toolbox meeting. Nah, gunanya untuk apa? Agar pekerjaan itu lebih cepat dan baik dan mengikuti prosedur, ya. Oh, jam sekian, kalau ada kendala pun akan diketahui apa kendalanya, ya kan, mungkin kendalanya misalnya mesin-mesin yang besar, ya kan, menggunakan kunci-kunci hidrolik. Oh, ternyata hidroliknya bocor, Hah? Dia punya apa, pakingnya bocor atau apa, karetnya, oringnya, sehingga tekanan tidak bisa membuka daripada jack hidroliknya. Ya. Begitu juga ketika kita kerja yang risk apa penuh resiko, itu dibuat dulu risk assessment. Kita mau kerja panas, dibuat juga hot work permit. Kita mau masuk kerja dalam tangki, ada permitnya, enclosed space apa permit. Jadi ini untuk meminimalisir kecelakaan-kecelakaan yang terjadi karena human error. Karena safety culture, budaya safety orang-orang kita adalah masih sangat rendah. Ya, salah satu contohnya misalnya lampu merah atau lawan arah. Masih banyak orang-orang eh, lampu merah itu masih terobos. Apalagi jam-jam kerja pagi-pagi ya. Padahal ketika dia sholat subuh, setelah sholat subuh, orang ini minta doa. Doanya kepada Tuhannya agar diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Tapi ketika ada lampu merah, dia malah terobos. Padahal lampu merah itu apa harus berhenti, ya, nunggu lampu hijau baru kita jalan. Ini adalah budaya safety culture orang kita yang maunya cepat, ya, tapi tidak mengindahkan keselamatan. Lawan arus, ya kan. Oh, kalau ketika pagi, ya kan, arah pergi ke mungkin ke barat itu agak macet gitu kan, tapi ke arah timur yang kosong, dia lawan arah. Dia lewat yang timur aja, tapi lawan arah daripada kendaraan-kendaraan lain, dan ini mencelakakan. Bukan hanya mencelakakan dirinya, tapi bisa juga mencelakakan orang lain. Akibat kelalaian dia mengakibatkan orang lain celaka. Itu pun ada pasalnya, ya. Makanya di sini biasakan kita dengan keselamatan, ya, kerja di atas kapal, ya kan, kita pakai safety helmet di area-area yang memang safety zone, ya kan, harus menggunakan alat keselamatan, menggunakan safety shoes, dan jangan dibiasakan kita kerja kamar mesin pakai celana pendek, pakai sendal, pakai apa, padahal itu yang bisa menimbulkan bahaya. Nah, padahal dia habis berdoa di situ, apa, jagalah diriku dan keluargaku dari menjauhkan dari kecelakaan, berikan keselamatan dunia dan akhirat. Tapi kita apa membuat diri kita tidak selamat, tidak ikhtiar untuk menjaga keselamatan diri kita. Kita langsung minta pasrah aja pada Allah, pada Tuhan yang Maha Esa. Oke ya.
mindset harus dirubah. Safety culture, budaya keselamatan. Walaupun di atas kapal, mungkin kapal kalian bekerja di kapal-kapal Indonesia yang masih standar safety-nya kurang, biasakan, nggak masalah, ya kan? Biasakan kamar mesin pakai safety shoes, celana panjang. Kalau kita gerah gitu pakai wear pack, celana panjang, jangan pakai celana pendek. Kalau kita di deck, gunakan safety helmet, ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sebelum kita tutup kuliah ini, tolong open video untuk absen ya. Jadi siapa-siapa aja teman yang masuk, tolong open videonya, kawan-kawan, untuk absen. Oke ya, satu, dua, tiga. Nah, kalian di sini belajar yang baik, ya kan, agar menjadi pelaut yang baik. Nah, setelah ambil label, apa kumpulkan uang, ngambil 5, ngambil 4. Nah, ketika jadi kalian jadi perwira, perwira yang benar-benar mengikuti aturan-aturan yang ada. Ya, persaingan semakin banyak. Kalau kalian tidak punya kelebihan, maka kalian akan tereliminasi. Mungkin itu aja dari saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, tetap semangat.